jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema ujian terbesar istri adalah ketika suami tak punya harta. Nah, sebelum kita lanjut mendengar tausiah dari guru-guru, akan ada video nih yang mau kita tonton bersama jamaah tentang istri di Jember palsukan kematian suami demi hindari hutang bank 750 juta. Seperti apa videonya ya? Berikut tayangannya. Indah. Astagfirullahaladzim Ustazah, ini namanya suami istri kompak tapi dalam jalan yang iya makanya Ustazah. Ya Allah itu nggak boleh ya kayak gitu ya? Gak boleh dong, harusnya kompaknya dalam kebaikan. Nah betul atau betul ibu-ibu semua? Betul. Nah Ustazah Saskia mau tanya nih, benar nggak sih ujian terbesar istri itu saat suami tidak punya harta karena ditakutkan sang istri itu khilaf sampai rela mungkin ya berhutang sana sini tanpa diketahui dan tanpa izin suami. Tapi mungkin aja hutangnya kan untuk makan atau untuk anak Ustazah. Mohon izin tausiahnya. Terima kasih Kak Saskia, para guru-guru Islam itu indah. Jamaah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pengen nanya dulu, Ibu. Bu, kalau ngutang izin gak sama suami? Terus kalau kita ngelunasin hutang, duit kita apa duit suami? Jahat apa enggak? Ada yang gak izin sama suaminya, tapi pas ngelunasin hutangnya pakai duit suami. Nah, salah satu permasalahan dalam rumah tangga sekarang banyaknya kasus perceraian, perpisahan. Bukan hanya karena pinjaman online, jadi utangnya bukan cuma offline, tapi utang online. Pinjol lah, ada judol lah, kemudian lagi banyak media sosial dan lain sebagainya. Bagaimana permasalahan yang hadir dalam rumah tangga kalau ada istri yang mengutang dan kemudian membuat kerusuhan dalam rumah tangga, maka kita harus lihat sabab musababnya dulu. Kalau istri bikin salah otomatis suaminya tahu dan pasti ada andil suaminya. Kayak tadi istrinya memalsukan kematian suaminya dan suaminya tahu. Maka di sini ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, para jamaah Islam itu indah. Yang harus dilakukan adalah suami istri itu harus dialog intensif. Kalau ibu punya kebutuhan, keperluan, sampein ke suami, Bang anak belum bayaran, Bang listrik udah bunyi. Jangan sampai kita ngutang tapi tanpa ridho dan izin suami. Maka ada dua case ataupun dua kasus. Kalau istri berhutang disebabkan karena kebutuhan primer, tersier ataupun sekunder, gara-gara anaknya mau makan, keluarganya butuh dinafkahi, listriknya harus dibayar, dan istri berhutang tanpa izin suami, dia nggak dosa dan suaminya wajib ikut andil melunasi hutang tersebut. Ini mudah-mudahan suami di sana mendengar semua yang istrinya lagi banyak utang. Apalagi ngutangnya lagi belanja, beli ikan, sayuran dan lain sebagainya. Case yang kedua, pada kasus yang kedua, kalau istri punya hutang tapi bukan dalam ruang lingkup primer, tersier ataupun sekunder, bukan untuk makanan pokok, maka si istri berdosa apalagi kalau dia memberatkan suaminya untuk membayar. Maka di sini suami nggak punya andil untuk melunasin utang istrinya. Ada istri yang pengen ikut-ikutan pakai barang branded, pakai pakaian mewah, pengen punya kendaraan yang bagus dan lain sebagainya. Suaminya dituntut dan suaminya nggak mampu, akhirnya ngutang sana sini. Yang begini berdosa modelnya, seperti itu. Allah Astagfirullahaladzim, terima kasih banyak Ustazah Syifa. Sama-sama, Boleh Kak tepuk Saskia. tangannya jamaah untuk Ustazah Syifa. Masya Allah, pokoknya kalau misalnya untuk kebutuhan primer itu boleh ya Ustadz ya. Ya. Tapi kalau tersier karena aduh aku belum punya tas brand ini gitu, itu jangan. Suruh bongkar lemarinya. Suruh bongkar. Pasti masih banyak tas di situ. Nah betul sekali. Nah sebelum kita masuk ke jamaah yang bertanya, Ya. katanya Ustadz Maulana nih yang mau bertanya. Nah kita masuk di segmen Ustaz bertanya. Kami menjawab. Ayo yang mana Ustadz? Saya pilih dulu. Maaf ya Bu. Nah. PHP ini. Silakan Ibu berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Titik Giarti dari Majelis Taklim Bait Babu Salam, Gading Rejo, Pring Sewu. Tepuk tangannya boleh jamaah. Saya mau nanya sama Ibu, menurut Ibu, kalau ada seorang suami menyuruh istrinya bekerja, gimana pendapat Ibu? Ya salah lah.
Kenapa bisa salah? Itu kan kewajiban suami untuk mencari nafkah. Tepuk tangan dulu. Masya Allah. Betul itu Bu. Tapi kalau misalkan ibu itu yang mau bekerja tanpa disuruh suami. Ya nggak apa-apa, tapi untuk membantu pekerjaan Untuk rumah tangga. tambah-tambah gitu ya Ibu ya. Tambah-tambahan, Bukan iya. yang utama ngasih nafkah ya Bu? Iya. Oh. Waduh, luar biasa ibu ini. Ibu sudah berpengalaman. Masya Allah. Amin. Ibu bekerja enggak? Ibu RT, Apa itu? Bu RT. ibu rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga. Ya Allah, Masya Allah Rumah sekali. tangga dia. Iya betul. Takut aku nanti ada Pak RT lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada tadi yang memalsukan kematian suaminya, dia memalsukan dirinya jadi ketua RT. Rumah tangga. Ibu rumah tangga. Ketahuilah, sebagai seorang suami, usahakan sebisa mungkin jangan sampai menyuruh istri untuk bekerja. Kecuali kalau dia sendiri yang mau. Supaya dia tidak bete di rumah. Kasihan juga kalau dia punya ilmu tapi tidak dimanfaatkan. Sudah sekolah tinggi-tinggi terus tidak dimanfaatkan. Asalkan tidak meninggalkan kewajiban pokoknya untuk taat pada suami. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap perempuannya. Dalam hal ini istrinya. Maka satu, kewajiban suami menafkahi. Tepuk tangan untuk ibu tadi. Ibu rumah tangga ya, bukan ibu istri RT ya. Atau ibu RT. Yang kedua, ketahuilah seorang suami dalam hal ini istrinya bekerja, maka sesuai kesepakatan. Nah, sepakat dulu. Kerja, mau kerja? Enggak, kalau begitu udah tinggal di rumah. Jadi tidak ada bentuk paksaan. Dan kalau dia mau bekerja, why not? Kenapa tidak? Daripada dia ngomongin orang. Betul tidak? Saya lebih setuju kalau istri saya bekerja supaya ada kegiatan. Dan supaya dia bermanfaat. Apalagi yang ketiga, usahakan mohon maaf dalam keridhaan. Dalam keridhaan. Dan posisi wanita yang bekerja itu apapun tetap sunnah. Yang wajib laki-laki. Oke, yang wajib laki-laki. Dan maaf, ada komitmen di dalamnya. Bukan hanya kesepakatan, tapi ada komitmen. Seorang istri bekerja hanya sampai jam sekian. Menjaga auratnya, tidak berkumpul dan sebagainya. Karena ada suami yang bertanggung jawab. Dan terakhir, kalaupun istri bekerja, usahakan melihat kondisi suami. Kenapa dia bekerja? Kondisi suami agak kurang jadi saya tambahan. Tapi bukan sebagai kewajiban. Apalagi nanti di luar sana bisa jadi ada perempuan lebih besar gajinya daripada suaminya. Maka pada posisi ini tetap memuliakan suami. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangannya jemaah. Jadi ingat ya untuk para suami di luar sana sebagai seorang suami itu usahakan sebisa mungkin jangan sampai menyuruh istri untuk bekerja. Tapi kalau istrinya yang mau dan tetap bisa menjalankan kewajiban itu baru boleh ya. Betul atau betul? Masya Allah. Jemaah. Tadi kan Ustadz Maulana sudah bertanya nih kepada jamaah. Sekarang ada nggak kira-kira yang mau curhat sama Ustadz? Ada? Nah karena sekarang kita masuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Angkat tangannya yang mau curhat. Ayo siapa yang mau curhat ini? Angkat tangannya semua jamaah yang mau curhat. Yang ini deh boleh Ibu. Silakan mari Ibu. Silakan Ibu. Siapa namanya Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Nama saya Eha dari Majelis Azanah Tasikmalaya. Masya Allah tepuk tangan jamaah. Mau curhat apa Ibu? Sebelumnya maaf ya, Ya. saya mau cerita dulu. Saya punya keponakan.
ditikahkan sama saya karena kakak saya yang meninggal, jadi diurus sampai sekarang, sampai punya anak 2. Ya. Alhamdulillah saya bisa membantu membiayai sekolahnya sampai detik ini saya masih ngasih makan. Ya Allah. Tapi keponakan saya itu menjauhi saya. Udah mau 2 tahun sekarang. Ya. Tahun kemarin saya minta maaf. Dia membuang muka. Ya Allah. Padahal saya nggak ada saudara lagi. Cuma 1 almarhum kakak saya. Itu anaknya. Bagaimana nih? Harus bagaimana saya menghadapinya. Itu saja. Ya Allah. Sangat sayang. Sangat sayang. Iya, karena nggak punya saudara saya. Ya Allah Ibu. Cuman kakak almarhum saya yang 1. Yang sabar ya Ibu ya. Mudah-mudahan dengan ini mungkin bisa ditonton dan juga bisa dijawab kegelisahan Ibu sama Ustazah Syifa ya. Mohon izin Ustazah Syifa boleh dijawab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita punya saudara keponakan yang sudah kita anggap layaknya anak sendiri. Iya. Ya, Ibu punya anak? Alhamdulillah punya 2. Alhamdulillah ada, tapi itu sudah seperti anak sendiri juga ya. Baik begini, kebaikan yang sudah kita lakukan biarlah Allah yang tahu. Jadi satu, ingat kebaikan orang lain kepada kita, lupakan kebaikan kita kepada orang lain. Berat memang sakit. Salah satu ketenangan itu Allah cabut diantaranya karena kita banyak memikirkan perkara yang harusnya nggak kita pikirkan. Arih nafsaka minat tadbir, kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kenapa kamu tiap hari sedih, nggak tenang, banyak pikiran, overthinking, dan lain sebagainya. Bisa jadi karena semuanya mau kita pikirin. Jadi harus tanamkan sifat husnuzon. Mungkin ada alasan tertentu kenapa dia nggak mau ngobrol lagi sama kita, menjauhi dan lain sebagainya. Atau mungkin kita muhasabah diri sebagai manusia, kita kan tempatnya salah dan dosa ya Ibu ya. Kita samperin, kita datang ngobrol baik-baik, peluk langsung. Nah, apa salah Ibu kira-kira? Apa salah Bibi? Apa yang harus Ibu perbaiki? Agar kamu bisa dekat lagi, bisa nganggap ibu sebagaimana orang tua kandung kamu juga. Karena bagaimanapun kamu adalah darah daging ibu. Gitu. Jadi sekarang ibu terus minta di sepertiga malam, hilangkan overthinking, suuzon, minta sama Allah. Allah yang punya hati, biarlah Allah yang merubah hati ponakannya. Mudah-mudahan bisa kembali lagi ke pelukan ibu insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon izin Ustaz Syam mungkin boleh menambahkan Ustaz Syam. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. Kadangkala kita kalau mendengar ayat kematian tuh agak serem ya Bu ya. Iya. Tapi sebenarnya ayat kematian itu juga motivasi bagi kita yang terlalu sering disakiti di dunia. Artinya hidup ini ya berapa sih? 60 tahun, 70 tahun, bonus-bonus ya 80 tahun. Ya kalau keponakan kita udah pernah baik kita selama 40 tahun ya mungkin ada tidak baiknya selama 10 tahun ya sebentar saja. Nanti setelah dunia akan ada alam barzakh. Mending fokusnya ibu sekarang dialihkan. Jangan fokus mencari kasih sayang ponakan tapi fokuslah mencari kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau fokus mencari kasih sayang ponakan, manusia tempatnya mengecewakan. Ibu tadi sudah mengakui sebenarnya bahwa ibu sudah minta maaf sama dia. Ya. Karena berarti ibu mengakui ada salah sama dia. Maka sekarang tetap yang berat itulah yang paling besar pahalanya. Nah, sekarang harus ridho akan apa yang pernah ibu kasih. Iya, iya. Jangan diungkit-ungkit, saya biayai sekolahmu, saya kasih makan engkau. Habis pahalanya nanti. Karena diungkit-ungkit. Kemudian yang kedua, minta maaf terus. Kenapa minta maaf terus? Karena tidak ada ruginya. Pahalanya mengalir. Kata Nabi, sil mengkotoak. Sambung yang memutus. Dia sedang memutus. Sambung terus, sambung terus. Sambungnya japri ya Bu ya, jangan pakai status. Nah, kalau pakai status itu bukan menyambung namanya, itu membuka aib namanya. Maka sambung secara japri kepada ponakan tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Syam. Ibu, insya Allah ridho ya Ibu ya. Insya Allah ridho. Apa itu? Keponakan saya itu kan suaminya udah meninggal. Oh ya Allah. Ya Jadi sudah Menikah ya. Enggak menikah lagi. Oh. Apa itu? Jadi punya anak 2. Ya. Saya itu
punya janji sama almarhum. Iya. Dia almarhum menitipkan anak-anaknya sama saya. Iya. Bibi, tolong titip anak saya. Itu. Oh iya, Makanya sampai kita sekarang- orang tua saja itu sampai anak menikah selesai. Iya. Ya kalau titipannya sudah selesai, orang dia sudah menikah, udah punya anak 2 selesai sudah. Nah, nggak ada lagi yang perlu kita Kewajibannya ya. khawatirkan. Ya selesai. Insya Allah sudah tenang ya Ibu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima Boleh kasih. tepuk tangannya jemaah semua. Silahkan Ibu ke tempat duduknya. Boleh. Masya Allah. Terima kasih banyak. Nah jemaah jangan kemana-mana ya. Karena setelah yang satu ini kita akan kembali lagi nih. Masih di tema kita. Ujian terbesar istri adalah ketika suami tak punya harta. Tetap di Islam itu indah. Jamaah Alhamdulillah.